Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang pembelajaran daring kelas 2 pelajaran fikih ya. Pelajaran kali ini melanjutkan minggu kemarin. Pada minggu kemarin dijelaskan tentang jinayah, di mana jinayah adalah tindak pidana ruang lingkupnya mencakup pengertian, kemudian hukuman dan hikmahnya. Nah, pengertian sudah dijelaskan, ya, jinayah terdiri dari pembunuhan dan seterusnya, ya, bagian-bagian pembunuhan dan seterusnya. Kemudian sekarang adalah hukuman. Nah, hukumannya ya kita kenal dengan nama hudud. Hukuman tentang perbuatan tindak pidana atau jinayah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita sama-sama berdoa sebelum belajar dimulai. Ya, terima kasih. Ya, kita masuk ke materi, di mana pembelajaran kali ini adalah melalui pembelajaran daring khusus pelajaran fikih kelas 11 ya, kelas 2. Baik, kita mulai saja bahwa mengenai hukuman-hukuman dari jinayah ya, yang pertama adalah kisos. Kisos ya, sudah kita kenal, mungkin ada yang sudah pernah mendengar namanya kisos. Kisos karena apa? Karena telah membunuh misalkan. Hukuman yang pertama bagi jinayah adalah kisos. Kemudian yang kedua adalah diat, dan yang ketiga adalah kafarat. Kisos, diat, dan kafarat, ketiga hukuman ini terkait dengan manusia dengan manusia dan manusia dengan sang pencipta, sang khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Kisos dan diat ini adalah hukuman yang berkaitan dengan manusia antar manusia, hubungannya manusia dengan manusia, kisos dan diat. Kalau kafarat ini manusia dengan sang khalik Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah melakukan tindak pidana atau jinayah, maka ada hukuman yang harus ditanggung atau diselesaikan oleh sang pelaku, kisos, diat, dan kafarat. Baik, kita materi intinya kita langsung saja pada materi pertama, yaitu kisos. Apa itu kisos dan bagaimana hukumannya seperti apa? Kita jelaskan dulu pengertiannya. Pengertian daripada kisos secara bahasa artinya mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atau atas perbuatannya. Ya, ini secara bahasa, mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sedangkan menurut istilah, kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja sesuai pelanggaran yang dilakukan. Saya ulangi, menurut istilah, kisos adalah hukuman balasan yang seimbang
bagi pelaku, yang seimbang bagi pelaku pembunuhan. Nyawa dibayar dengan nyawa, itu artinya seimbang. Maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh. Matanya rusak karena telah dipukuli, betem, maka bagi pelaku pemukulan atau perusakan mata yang menjadikan mata orang lain betem, hukumannya adalah kisos, yaitu balasan seimbang, harus dibetemkan lagi matanya. Atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain, matanya sampai picek. Ketika orang yang melakukan penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain, matanya sampai picek, fungsi anggota tubuhnya hilang, nggak bisa melihat, maka pelakunya harus dipicekkan lagi. Itu namanya kisos. Atau anggota tubuh lain, misalkan tangan patah, dicelurit, maka pelakunya dikisos, yaitu dipotong lagi tangannya. Itu namanya kisos, pembalasan yang seimbang, dengan catatan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja, pelakunya itu melakukan dengan sengaja, karena pembunuhan juga atau penghilangan, perusakan anggota tubuh orang lain ada yang tidak sengaja, atau kategori pembunuhan seperti yang sudah dijelaskan kemarin, ada tersalah dan seperti sengaja. Nah, ini kalau yang tersalah dan seperti sengaja tidak dikisos. Kisos dilakukan dengan sengaja. Ini berlaku untuk penganiayaan atau pembunuhan atau perusakan, penghilangan anggota tubuh yang disengaja. Ini pengertian kisos. Kemudian dari kisos sendiri ada macam-macamnya, macam-macam kisos. Yang pertama, kisos pembunuhan, ini hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, kisos anggota badan, ini hukuman bagi pelaku melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan, seperti yang dijelaskan pada pengertian kisos menurut istilah tadi. Jadi ada dua, kisos pembunuhan dan kisos anggota badan. Kisos pembunuhan tentu bagi pembunuh, kisos anggota badan bagi pelaku yang melukai atau merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan orang lain. Hukum kisos itu sendiri ada dasarnya yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humuz zalimun. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini dasar hukum
kisos. Jadi kisos ada dasar hukumnya yang terjadi di Saudi Arabia ya. Mungkin pernah dengar bahwa TKI atau tenaga kerja Indonesia ada yang dipancung karena apa? Karena telah membunuh majikannya. Nah, itu namanya kisos. Hukumannya ya dibunuh lagi. Nah, itu terjadi di Saudi Arabia. Nah, di Indonesia ada apa yang hukum sendiri, ya dasar hukumnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Artinya hukumannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu dasar hukum kisos. Yang selanjutnya, ya, ketika orang itu atau pelaku pembunuhan dikenai kisos, ada syarat-syarat tertentu. Ya, tidak semua pelaku pembunuhan atau pelaku penganiayaan, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat kisos yang pertama adalah orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Artinya orang yang benar-benar baik, ya, terpelihara darahnya, artinya dilarang untuk dibunuh. Karena ada orang yang memang darahnya halal dibunuh. Contoh kayak misalkan orang yang kafir memerangi orang Islam, ketika dibunuh ya tidak terkena kisos. Ketika orang tersebut membunuh dan yang dibunuhnya adalah orang yang benar-benar baik, yang tidak punya salah, terpelihara darahnya, yaitu nanti dikenai kisos. Itu syarat yang pertama. Kemudian ada syarat yang kedua, pembunuh bukan orang tua dari yang terbunuh. Bukan orang tua dari yang terbunuh. Ini sangat miris sekali ya. Ketika seorang ayah atau seorang ibu membunuh anaknya, ini tidak dikenai kisos. Karena apa ya? Karena sudah menjadi hak seorang orang tua untuk menafkahi anak tersebut. Sehingga ini syarat bagi hukum kisos, ya, pembunuh bukan orang tua dari yang membunuh, yang terbunuh. Yang ketiga syaratnya adalah orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh. Ya, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh. Ya. Hamba sahaya dengan hamba sahaya, orang sipil dengan orang sipil, ya derajatnya sama. Kalau dulu kan ada derajat-derajat ya di Saudi Arabia, karena mungkin bagi seorang hamba sahaya ini sudah dibeli oleh seorang majikannya. Nah, sedangkan sekarang sudah tidak ada lagi ya istilah hamba sahaya. Yang TKI pun sebenarnya mereka bukan hamba sahaya. Karena apa? Karena mereka dibayar di sana. TKI itu dibayar. Kalau hamba sahaya sudah dibeli oleh seorang majikannya yang kemudian disuruh melakukan apapun tidak dibayar. Nah, itu ya, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah pembunuh sudah balik dan berakal. Ya, dengan kata lain, dia adalah seorang mukallaf. Orang mukallaf itu ya karena dia mengerti, ya, karena dia sudah tamyiz, ya, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Kemudian melakukan tindak pidana pembunuhan, maka sang pembunuh karena sudah mukallaf, ya, balik dan berakal, dia dikenai kisos. Berarti bagaimana jika yang membunuh itu orang gila? Ya, orang gila bawa pedang, ya, keliling kampung membunuh jerusus pada mati. Ini karena orang gila dia, maka tidak diterkenai kisos. Nah, ini terjadi di Indonesia. Entah benar atau salahnya, ketika ada kasus pembunuhan atau percobaan pembunuhan,
ada yang membuat klaim bahwa dia itu orang gila, dia itu orang gila. Sehingga polisi atau aparat tidak bisa menindaklanjuti hukumannya, sudah divonis orang gila. Padahal ya kalau di Indonesia kasus semacam itu belum tentu ya, dia itu orang gila. Namun pada dasarnya syarat kisos itu sendiri ya, kalau orang gila, benar-benar orang gila tidak dikisos kalau benar orang gila. Tapi kalau orang tersebut tidak gila ya, balik dan berakal, mukallaf, kena kisos. Yang selanjutnya syaratnya adalah kisos dalam hal yang sama. Nah, itu tadi, baik pembunuhan ataupun kisos anggota badan dalam hal yang sama ya, nyawa dibayar dengan nyawa ya, kaki dibayar dengan kaki, tangan dibayar dengan tangan. Ada orang melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan hilangnya anggota tubuh orang lain, tangannya potong, maka kisosnya ya harus tangan. Nggak boleh ya, saya minta kakinya satu harus dipotong lagi, nggak bisa. Itu bukan kisos namanya, karena kisos syaratnya dalam hal yang sama. Yang selanjutnya ya, jenis pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja ya, jenis pembunuhan ataupun jenis penganiayaan ya, penghilangan anggota tubuh, hal yang disengaja. Ada pembunuhan yang tidak disengaja, ada yang kategori pembunuhan tersalah atau kategori pembunuhan seperti sengaja yang sudah dijelaskan pada waktu pertemuan-pertemuan kemarin. Itu syarat-syarat kisos. Nah, kemudian hikmah dari kisos itu sendiri apa sih ya, hikmahnya adanya kisos ya, tentu akan menjadi suatu hikmah tersendiri, di mana poin pertama hikmahnya adalah menjaga masyarakat dari kejahatan dan mencegah pertentangan dan permusuhan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Karena ada kisos ya, sehingga tidak lagi ya, atau akan menjadi jerah orang yang akan melakukan tindak pembunuhan. Kalau nggak ada kisos, enak-enakan aja orang membunuh orang lain. Maka ada hikmahnya juga. Yang kedua hikmahnya adalah mewujudkan keadilan dan menolong orang yang terzalimi dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas kepada pelaku seperti yang dilakukan kepada korban. Ya mungkin ini tidak terjadi di Indonesia karena payung hukum tindak pidana di Indonesia ada undang-undangnya sendiri yang diberlakukan oleh pemerintah kita. Orang yang membunuh diadili ya, di sidang ya. Memang bagi pewaris, ahli warisnya atau keluarga korbannya minta dia harus dibunuh lagi, tapi di Indonesia nggak bisa seperti itu. Yang ketiga menjadi sarana taubat dan penyucian dari dosa yang telah dilanggarnya. Sarana taubat dan penyucian dari dosa yang telah dilanggarnya. Ketika orang melakukan tindak pidana membunuh ya, dengan adanya kisos ya, dosa dari membunuh itu hilang karena mati sudah mati, dan itu menjadi sarana taubat karena kisos menjadi kafaroh atau penghapus dosa bagi pelakunya. Yang terakhir dapat memelihara keamanan dan ketertiban karena ada kisos, peraturan kisos, maka dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Artinya orang lain tidak semena-mena melakukan tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan, penghilangan anggota tubuh.
Nah, kisos sudah selesai. Ya, tadi dijelaskan bahwa hukuman ada kisos